Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dira Ayu Kencana Sembiring, NIM 2003060012 dari Peternakan C, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi Gallus domesticus atau ayam kampung betina untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Widyasari SPTMP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistematika dari Gallus domesticus dengan filum chordata, subfilum vertebrata, kelas Aves, ordo Galliformes, subordo Galli, famili Phasianidae, subfamili Phasianinae, tribus Phasianina, genus Gallus, spesies Gallus domesticus. Bagian-bagian dari Gallus domestica, yang pertama ada kaput, kolum, trunkus, ekstremitas anterior, ekstremitas posterior, dan yang terakhir ada caudal. Selanjutnya, anatomi eksternal dari Gallus domestica. Yang pertama ada kaput, terdiri dari rostrum, yang terdiri dari maksila, mandibula. Lalu ada nares. Setelah itu ada organum visus. Setelah itu ada nares anterioris. Setelah itu ada meatus acousticus externus dan kolum. Selanjutnya ada anatomi bulu. Menurut letaknya, bulu ayam terbagi menjadi yang pertama tetrices, bulu yang menutupi badan. Selanjutnya ada remines, bulu pada sayap. Selanjutnya ada parapeterum, bulu yang menutupi daerah bahu. Selanjutnya ada alaspuria atau alula, bulu kecil yang menempel pada ibu jari. Menurut susunannya, anatomi bulu dibedakan menjadi yang pertama ada plumae, bulu sayap dan ekor, yaitu bulu penutup bagian luar, yaitu yang membentuk figor. Yang kedua ada plumulae, bulu yang banyak ditemukan pada bagian dada dan perut, yaitu bulu jumbai lembut dan racis menonjol. Yang ketiga ada filoplumae, bulu yang terlihat ketika bulu plumae dicabut, yaitu ujungnya bercabang, cabang pendek dan halus. Selanjutnya ada ekstremitas anterior bagian sayap atas. Yang pertama ada humerus, tulang lengan atas. Lalu ada radius, tulang pengumpil. Lalu ada ulna, tulang hasta. Lalu ada oska carpalia, tulang pergelangan tangan. Lalu ada carpo metacarpus, persatuan antara tulang tarsalia dengan tulang metacarpalia. Dan yang terakhir ada digiti, yang terletak di bagian ujung sayap, yang hanya terdapat di ekstremitas anterior. Selanjutnya ada ekstremitas posterior bagian paha bawah. Yang pertama ada femur, tulang paha yang panjang. Lalu ada ulna, tulang hasta. Lalu ada tibia tarsus, persatuan antara tulang tibia dengan tulang tarsalia. Lalu ada tarsometatarsus, persatuan antara tulang tarsalia dengan tulang metatarsalia. Dan yang terakhir ada phalanx atau jari. Jari yang pertama mempunyai 1 buah phalanx, jari yang kedua mempunyai 2 buah phalanx, jari yang ketiga mempunyai 3 buah phalanx, dan jari yang keempat mempunyai 4 buah phalanx. Selanjutnya saya akan menjelaskan topografi dari Gallus domestica. Yang pertama ada faring, percabangan antara esophagus dengan laring. Lalu ada crop atau tembolok, lalu ada core, jantung, lalu ada hepar, lalu ada gizzard, lalu ada vesica pelea, kantong empedu yang berwarna hijau, lalu ada pulmo, paru-paru, lalu ada proventriculus, lalu ada duodenum, lalu ada jejunum, usus besar, lalu ada rectum, lalu ada ileum, lalu ada seka, dan yang terakhir kloaka.
Selanjutnya sistem digostoria dimulai dari mulut atau paru. Berfungsi sebagai tempat pertama kali makanan masuk ke sistem pencernaan. Selanjutnya ke glandula salivarium atau kelenjar ludah. Saliva merupakan cairan seronokus yang berfungsi untuk pelumas, memudahkan penelanan melalui faring dengan esofagus. Selanjutnya faring. Fungsinya sebagai proses pernapasan sekaligus pencernaan. Saluran yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke tembolok. Selanjutnya ada crop atau tembolok, fungsinya yang merupakan bagian dari ventriculus yang menjadi tempat penyimpanan makanan. Ukurannya bervariasi tergantung makanan yang disimpan ketika crop kosong. Lubangnya akan menutup sehingga memungkinkan makanan lewat langsung ke ventriculus. Selanjutnya ventriculus berfungsi untuk mengekskresikan gastritus jus, dan karena ruangnya sempit, nampaknya hanya sedikit kemungkinan digestis berfungsi di sini. Terdapat enzim, pepsin, dan asam hidroklorik. Pencernaan material makanan pada pakan tidak terjadi. Sekresi enzim langsung mengalir ke gizzard. Selanjutnya ventriculus mucularis atau gizzard. Biasanya material pakan dipecah di sini. Seperti ini. Material yang bersifat menggiling seperti gerd, karang, dan batu kerikil. Partikel pakan digiling menjadi partikel kecil yang ngapung melalui intesti. Setelah itu intestinum atau usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu sebagai tempat penyerapan. Selanjutnya seka atau usus buntu. Selanjutnya rektum atau usus besar. Fungsinya meningkatkan kandungan air dan keseimbangan air. Terakhir ada kloaka, disebut juga muara tiga saluran, yaitu pembuangan hasil pencernaan, metabolisme, serta saluran reproduksi pada ayam betina. Ukurannya bervariasi. Saat bertelur ukurannya lebih besar dari keadaan normal. Selanjutnya organ tambahan yaitu pankreas, liver atau hati, dan kantong empedu. Pankreas terletak di antara lipatan usus duodenum, berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Tripsinogen di aktivitas di dalam usus halus oleh enterkoninase menjadi lipsin yang mengaktifkan kimotripsinogen menjadi triptoripsin sehingga dapat mencegah protein kantong empedu atau gallbladder. Berfungsi sebagai yang pertama mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengumulasi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam air seperti A, D, E, dan K. Selanjutnya kantong empedu atau gallbladder berfungsi yang pertama mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu mengumulasi lemak, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K. Memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak hati atau liver. Fungsi utama hati dalam pencernaan dan absorpsi adalah produksi empedu. Warna kehijauan pada empedu seperti ini disebabkan karena produk akhir destruksi sel darah merah yaitu biliverdin dan bilirubin. Selanjutnya sistem nervosum yaitu susunan saraf pusat. Pertama ada cerebrum atau otak besar sebagai pengaruh aktivitas yang berkaitan dengan intelijensi, kesadaran, dan pertimbangan. Selanjutnya ada cerebellum yaitu otak kecil, berfungsi untuk mengatur keseimbangan galus-galus domestika, keseimbangan saat terbang. Selanjutnya ada medula oblongata, berfungsi mengatur influx yang berkaitan yang datang dari medula spinalis. Pencernaan detak jantung dan menelan. Selanjutnya ada medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang
berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ-organ tertentu. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada ayam betina, yaitu satu ovarium dan satu oviduk. Ovarium adalah tempat sintetis hormon steroid, seksual, gametogenesis, perkembangan, serta pemasukan kuning telur atau kulit folikel. Nah, bentuk ovarium ini seperti buah anggur. Ini dapat dilihat, ini bentuk ovarium. Selanjutnya ada oviduk, terbagi atas 5 bagian. Ini oviduk terbagi atas 5 bagian. Yang pertama ada infunibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Infunibulum berfungsi menangkap sel telur yang diovolusikan sehingga sel telur masuk ke tubang lopi. Selanjutnya magnum berfungsi sebagai proses perkembangan dalam waktu kurang lebih 3 jam. Selanjutnya isthmus berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Selanjutnya uterus membentuk telur mendapatkan kerambang yang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Selanjutnya vagina sebagai menyumbat pori-pori kerambang sehingga datangnya bakteri dapat dicegah. Dan yang terakhir kloaka atau ven. Selanjutnya sistem respirasi. Udara masuk melalui nares anteriores atau lubang hidung, lalu ke trakea. Fungsinya menyalurkan udara ke paru-paru. Lalu bronkus, jalur masuknya udara. Selanjutnya yaitu ke pulmo atau paru-paru. Fungsinya sebagai menukar oksigen dari udara. Ada pulmosyntheser dan pulmodexter. Selanjutnya sistem ekskresi, yaitu ren atau ginjal. Fungsinya sebagai penyaring darah dan mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme. Selanjutnya sistem kardiovaskuler, yaitu kor atau jantung. Fungsinya yaitu untuk mengumpat darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah.